Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini tema yang kita angkat adalah tentang rumah Bapa. Jadi ini kitab Yohanes ya. Memang dalam studi kristalisasi kitab Matius kita pernah juga bahas mengenai rumah Bapa. Tapi konteksnya berbeda. Kitab Matius kita bahas itu konteksnya ketika Tuhan Yesus membersihkan bait suci. Jadi ada banyak perdagangan di sana dan Tuhan Yesus membersihkannya. Dia katakan robohkan bait ini dalam 3 hari aku akan membangun. Yang dimaksudnya kan tubuhnya itu adalah bait daripada bait suci. Nah, kalau yang ini rumah Bapa konteksnya itu percakapan malam terakhir yang sudah kita bahas berulang-ulang bahwa tema besar di situ di pasal 13, 14, 15, 16, 17 doa Tuhan Yesus. Ini tema besarnya adalah mengenai hubungan ya. Di sana dibicarakan mengenai hubungan Yesus dengan Bapa di sorga, mengenai Yesus dengan murid-muridnya. Di sana ada Yudas, ada dunia, ada pokok anggur itu sebagainya ya. Kita sudah melihat itu. Hari ini kita akan bahas rumah Bapa. Ini pun banyak sekali disalahpahami ya. Ayat yang Tuhan Yesus katakan tempat, dia di rumah Bapakku banyak tempat ya. Nah, ini langsung orang Kristen banyak berpikir tempat itu adalah lokasi geografis tertentu di alam semesta ini, di mana di sana ada rumah-rumahnya, jalan-jalannya dari emas, ya, tempat yang berbentuk tempat jasmani itu bayangannya banyak orang ya. Surga itu dibayangkan seperti itu. Ya. Sekarang mari kita melihat dulu ayat ini. Kita coba memperhatikan ya. Dikatakan dari pasal 14 ya, Yohanes ya, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Nah ini nanti kita akan lihat Yesus itu pergi kemana. Ya. Apakah benar dia pergi ke suatu tempat atau tidak. Ya. Yang jelas kita baca dulu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, nah ini kembali pergi ke situ ini kita harus bahas ini nih. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, mari kita bahas 3 poin ya. Yang pertama kita bahas dulu pernyataan Tuhan Yesus ini, dia menyediakan tempat ya. Itu satu dulu kita bahas nanti. Yang poin kedua kita akan bahas bahwa Roh Kudus atau penolong yang lain itu yang membawa murid-murid, menolong membawa murid-murid ke tempat itu. Ke tempat itu kita bikinlah tujuan ya atau destinasi ya. Yang poin kedua nanti kita bahas yang itu. Yang ketiga nanti kita bahas sebenarnya tempatnya ini di mana. Ya. Tempat ini apa ini? Apakah tempat dalam arti lokasi geografis tertentu di alam semesta ini atau yang lain, ya. Baru nanti kita ambil kesimpulan. Baik, mari kita masuk dulu nomor 1 ini. Yesus menyediakan tempat. Artinya Yesus akan bawa murid-muridnya ke suatu tempat atau ke suatu tujuan atau ke suatu destinasi. Ya, mari kita melihat dulu perkataan Yesus ini. Aku pergi ke situ. Nah ini kemana ini Yesus pergi nih? Ya. Nah, mari kita melihat dulu ayat pasal 14 ayat 2 ya, ayat 12 ya. Jadi seluruh pasal ini harus dibaca. Jadi itu supaya bisa memahami konteksnya. Bahkan dari pasal 13 ke pasal 17 itu satu konteks, karena itu satu tema besarnya itu hubungan. Jadi itu harus dibaca berulang-ulang sebelum menafsirkan 1-2 ayat ini. Karena nanti kalau
kalau itu ditafsirkan tempat itu di luar konteks daripada hubungan yang pasal 13 sampai 17, nanti salah ngerti, ya. Oke, kita lihat dulu pasal 14 ayat yang ke-12. Kemana Yesus pergi? Ayat 12 ya. Ini bagian yang terakhir itu aja, kita baca. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuh. Kalau sudah lihat, dia bukan pergi ke tempat tertentu, lokasi geografis tertentu, bukan. Yesus pergi kepada Bapa katanya, ya. Jadi coba dulu kita melihat perkataan Yesus di ayat yang ke-6 ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Jadi Yesus tidak pernah bicara tempat, tidak pernah bicara surga di sini. Dia bicara pribadi, destinasi atau tujuan Yesus membawa murid-murid itu ke tempat, tanda kutip ya. Tempat maksudnya ke Bapa, itu mau dibawa ke sana, ya. Karena Yesus sendiri pergi kepada Bapa. Thomas tanya dia kan, kami nggak tahu jalannya bagaimana. Yesus bilang, I am the way, aku jalannya. Jadi baik jalannya itu bukan jalan jasmani, yaitu Yesus sendiri pribadi, maupun tujuannya juga bukan tempat jasmani, tujuannya pribadi juga, Bapa juga. Nah, ini makanya kita bilang tema kita itu hubungan. Jadi Yesus bilang begini, di rumah Bapa, aku pergi ke sana, kata Yesus bilang. Itu dia sedang mau pergi kepada Bapa secara jasmani. Nah, bagaimana caranya Yesus pergi? Dengan cara melalui salib itu, mati dia, karena dia kan berinkarnasi. Dia berasal dari Bapa, berinkarnasi, firman menjadi manusia. Nah, setelah itu dia melepaskan kembali tubuhnya, kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Ya, jadi pergi ke sananya, jalan Yesus itu, yaitu dengan cara mati di salib itu. Mati, bangkit, dia kembali kepada Bapa di sana. Ya. Jadi, kalau dikatakan aku menyediakan tempat, itu berarti tempatnya itu adalah pribadi Bapak sendiri yang mau destinasi, tujuan, ya. Nanti kita lihat juga tujuan Roh Kudus ini, ya. Penolong ini yang ada Yesus juga sebenarnya di situ. Nanti kita lihat masuk poin kedua. Ini saya mau ini. Dia Roh Kudus ini membawa juga kepada pribadi juga, kepada Bapa, bukan juga kepada tempat dalam pengertian lokasi geografis, bukan itu. Ini orang Kristen ini terlalu fokus kepada hal-hal yang jasmani. Ada satu cerita ini, walaupun ceritanya ini cerita biasa, ini saya lihat di video singkat ini. Ada perempuan kecil saya kira usia 7 atau 8 tahun itu, dia punya seorang ibu yang sakit. Ini kebetulan nama perempuannya Wei. Namanya Wei. Ibunya sakit. Jadi mereka tinggal hanya berdua di satu rumah. Setelah itu ibunya bilang begini, kita kalau saya pergi, anaknya pun udah nangis-nangis, ibu jangan tinggalkan saya, kata anaknya ini. Ibunya bilang, ya kalau saya harus dioperasi, harus menjual rumah kita ini, baru cukup biaya untuk operasi supaya ibu sembuh. Akhirnya ibu ini melakukan pertanyaan begini, perhatikan saudara, saya mau dari cerita ini saya mau kenakan kepada kita orang Kristen. Ibu ini nanya begini, Wei katanya, apakah kamu menyesal kalau ibu menjual rumah kita ini untuk mengobati ibu? Wei ini sambil menangis dia bilang begini, tidak Ma, aku tidak nyesal itu, karena di mana Mama berada, disitulah rumahku. Ini Wei ini fokusnya kepada pribadi, pada ibunya, bukan kepada tempat atau rumahnya itu. Enggak. Dia benar-benar fokus kepada pribadinya. Saya sering waktu itu penginjilan di Monas, saya selalu tanya kadang-kadang sama orang, kamu mau berkat Tuhan enggak? Ditanya, berkat Tuhan itu apa? Oh ya,
makan, minum, pakaian, rumah, mobil, apa semuanya yang begitu. Oh, dia bilang, saya mau. Nah, terus saya tanya, saya bilang ini, mau nggak kamu Yesus Kristus yang melaluinya kamu bisa mendapatkan berkat itu? Ah, dia nggak mau. Kalau berkat mau, kalau Tuhan nggak mau. Si WW ini terbalik. Rumah itu tidak apa-apa, dia bikin hilang pun tidak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan ibu ini, pribadi ini, hubungan ya. Nah ini, nah kalau orang Kristen cari sorga, tujuannya sorga dia. Banyak sekali orang-orang yang datang ke gedung-gedung ibadah minggu itu, apalagi pengkhotbahnya pun ngotbahin sorga, katanya tujuan kita. Enggak, bukan tujuannya, bukan pribadi, bukan Tuhan, bukan. Jadi banyak sekali orang Kristen yang senang berkat Tuhan, makan, minum, pakaian, kesehatan, termasuk sorga, tapi Tuhannya enggak. Ya, gak suka hubungan dengan Tuhan, sukanya berkatnya itu. Nah ini, kalau menurut Lukas 15, ini adalah anak yang hilang. Saya perhatikan ya ceritanya, baca lagi deh ya. Cerita anak yang hilang itu, karena seorang bapak punya dua anak ya, yang bungsu, yang sulung. Yang bungsunya ini nggak suka sama bapaknya, tapi dia terang-terangan, bapak, aku nggak suka fellowship dengan bapak, aku mau pergi. Dia lebih senang fellowship sama pelacur, sama apa semuanya, dia lebih jauh. Minta hartanya, dikasih sama bapaknya, karena bapak ini nggak mau paksa kan, main di sana. Kita pikir anak yang sulung ini, yang bungsu yang pergi ke sana jauh, yang kita pikir yang sulung ini nggak hilang juga. Kenapa? Karena ternyata yang sulung ini pun tidak suka dengan bapaknya ini. Ketahuannya begini, waktu anak bungsunya pulang, anak sulungnya marah kan, sudah memboroskan harta. Ini fokusnya anak sulung harta tuh, harta kekayaan bapak begini, bapak begini. Kalau bapaknya fokusnya hubungan, anak adikmu tuh sudah hilang, sekarang kembali hidup, kita bisa berhubungan lagi, kira-kira gitu ya. Nah, anak sulungnya marahnya begini, setelah bertahun-tahun aku kerja sama bapak, tidak pernah aku melanggar perintah bapak, tapi kepadaku bapak belum pernah kasih anak kambing katanya, supaya aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi sebenarnya anak yang sulung ini pun tidak suka bersahabat dengan atau bersukacita dengan bapaknya. Dia ingin, dia kapan dia tunggu bapak ini ngasih saya kambing dan saya bersukacita dengan sahabat-sahabatnya si anak sulung ini. Hilang itu artinya tidak suka berhubungan dengan Tuhan, itu hilang. Nggak suka berdoa, nggak suka baca Alkitab, nggak suka muji Tuhan, nggak senang sama Tuhan, tapi senang berkatnya, itu hilang. Hanya beda, kalau anak bungsu ini hilangnya di sana tempat pelacur-pelacur, kafe-kafe, klub-klub malam, hilang itu. Kalau anak sulung ini hilangnya di dalam rumah bapak, di gereja lah gitulah kalau dibilang. Kalau di gereja itu orang nggak suka sama Tuhan, senangnya sama berkatnya Tuhan, itu orang hilang. Termasuk yang di mimbaran itu, termasuk itu orang hilang, karena hilang. Kenapa hilang? Karena tidak suka bersekutu dengan Bapak di sorga. Senangnya berkatnya itu. Dikasih tahu jangan, makanya perjanjiannya perjanjian berkat. Tidak pernah perjanjian relationship. Ini hilang, ya. Ini perkara serius Bapak Saudara. Ya. Perkara serius, ya. Karena nanti di akhir zaman itu di pengadilan ini Matius 7 itu ayat 21-23 itu Tuhan Yesus ada menolak itu orang-orang yang berkarunia itu, ngusir setan demi namanya, membuat mujizat demi nama Tuhan, semuanya itu nggak disangkal Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini, aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak kenal? Iya nggak berhubungan sih. Kalau seseorang nggak fellowship kan nggak kenal. Jadi fellowship ini, wah ini nomor satu habis sudah ini. Kalau nggak suka fellowship dengan Tuhan, tapi hanya suka berkatnya, maaf kalau saya bilang, orang-orang dunia ini sana kan orang yang di Monas itu semuanya senang berkat Tuhan, tapi tidak mau Tuhan. Jadi sekali lagi Yesus menyediakan tempat, artinya maksudnya pribadi Bapa, ya. Yesus mau bawa murid-muridnya ke sana. Oke, ya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, Roh Kudus, ya. Ini perhatikan dulu ayat ini, ya.
ayat 3, 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan ini, aku akan datang kembali. Ini aku ya, Yesus ini. Ada banyak orang nanti datang kedua kali itu nanti jauh, udah 2000 tahun yang lalu ini nggak datang ini. Berarti ini janji Yesus sama murid-murid. Ini janji Yesus kepada muridnya ya, yang 11 itu loh. Aku akan datang kembali, kata Yesus kepada yang 11 itu. Kalau nggak datang-datang sampai sekarang, muridnya sudah pada mati semua, ini nggak digenapi nih, ya. Jadi Yesus datang. Kapan Yesus datang? Ketika pencurahan Roh Kudus itulah. Karena Adam yang akhir telah menjadi roh pemberi hidup. Di surat Korintus juga di surat Korintus dibilang juga sebab Tuhan adalah roh. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah ya Tuhan sendiri itu. Aku akan datang kembali membawa kamu. Nah, bagaimana ini para penolong ini membawa? Kan ini roh pemberi hidup. Dengan cara memberi hidup ini dan bertumbuh hidup ini. Joy-nya bertumbuh. Ya sesuai dengan Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai joy dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini ada juga ayat ini paling senang dikutip nih sama orang-orang yang cinta berkat Tuhan ini. Hidup berkelimpahan itu katanya, waduh, bukan cuma makan pakaian aja, kesehatan semuanya, wah bertambah kaya, makin kaya dan sangat kaya. Jasmani ini joy ini berkelimpahan artinya waktu kita mendapat joy pertama kali itu berupa benih. Joy inilah apa yang bisa mengenal. Kalau saudara lihat di pasal 17 itu, ya di situ dikatakan dibilang inilah hidup kekal itu, inilah joy itu. Apa sih joy? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi mengenal selalu itu hubungan, ya. Fellowship. Nah, joy itu adalah supaya fellowshipnya berkelimpahan. Akhirnya semakin mengenal Tuhan itu tujuannya. Bukan berkatnya dalam arti aduh kekayaan lagi, kehormatan itu. Inilah dia. Ini anak yang hilang ini, yang senang berkat Tuhan tapi nggak senang Tuhan. Anak yang hilang nggak peduli mau pengkhotbah. Banyak pengkhotbah juga anak yang hilang itu. Hanya hilang di gereja, bukan hilang di tempat pelacuran sana. Hilang di gereja karena nggak suka dia. Ngomongnya selalu khotbahnya berkat melulu. Berkatnya nggak, arahnya ya kita tahu lah, ya. Bukan berkat dalam arti pengenalan akan Tuhan, bukan itu. Fokusnya berkatnya ya sudah tahu lah itu, ya. Tambah-tambah lagi persyaratan untuk dapat berkat itu, perpuluhan lah, buah sulung lah, semuanya serba jasmani. Habislah gereja ini dipenuhi dengan ajaran-ajaran jasmaniah begitu. Makanya melalui COVID ini maunya ngerti lah ini gereja ini. Dihabisin itu sebenarnya secara apa? Secara jasmani itu kan. Gak bisa lagi kumpul. Mau otomatis persembahan atau apa semuanya. Udah mulailah. Mudah-mudahan lah mengerti gereja ini ya melalui COVID nih. Kembalilah kepada esensi yaitu pribadi lah, hubungan lah, fellowship lah. Itu dulu lah. Ya. Oke. Yang kedua, nanti poin yang terakhir ini yang ketiga. Kita sudah melihat tujuannya, destinasinya ini. Pasal 14 ayat 20. Coba dulu kita lihat dulu pasal 14 ayat 20. Perhatikan di sini, saya bacakan ya. Dikatakan di sini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebenarnya ayatnya diceritakan setelah Roh Kudus datang menuntun murid-murid. Mereka akan tahu nanti katanya. Kemarin ayat 23 dibilang juga kami, artinya Bapa dan Tuhan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tempat itu berarti lebih tepatnya batin orang percaya itu. Itulah yang dimaksud Yesus, tempat itu. Setelah dia Yesus mati bangkit Yesus dia kembali kepada Bapa, maka Bapa dengan Tuhan Yesus datang masuk ke dalam batin orang percaya, berdiam di situ, berfellowship di situ, ya. Itulah dia tempat itu, itulah dia batin orang percaya, itulah rumah Bapa. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 3 ayat 6 itu dikatakan rumah Tuhan itu, rumah Bapa itu adalah kita.
Kitalah bait daripada roh, bait daripada Bapa sendiri. Sudah jelas ya, mudah-mudahan dengan share singkat ini jelas ini ya. Saudara dan saya harus punya tujuan itu Bapa pribadi. Jangan berkat. Pasti kalau udah dapat pribadinya dapatlah berkatnya. Orang Bapak yang Lukas 15 itu Bapak ini bilang sama anak sulung itu, semua yang kumiliki kan kau miliki juga. Kalau engkau sudah memiliki aku, ya kau memiliki semua yang kumiliki. Perhatikan 2 Yohanes pasal 17 ini. Semua yang Bapak miliki, dia miliki juga. Kenapa? Dia dan Bapak sudah satu. Fellowshipnya, pengenalannya sudah satu, ya sudah. Kadang-kadang saya heran juga kalau orang Kristen kok cari berkat. Dalam arti itu ya, bukan pengenalan gitu. Heran itu. Karena kalau sudah dapat pengenalan kan sudah ada berkatnya otomatis. Segala yang milik Bapa itu milik kita. Makanya Paulus bilang segala sesuatu milik kami katanya. Nah, hanya di dunia ini yang nggak bisa dipakai semua. Hati-hati, banyak mobil bukan milik kita juga itu. Tapi Paulus bilang segala sesuatu kami memiliki segala sesuatu. Kenapa? Karena dia sudah fellowship dengan Bapa sedemikian, apa yang Bapa miliki dia miliki juga. Jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya kita kaitkan selalu ini ya dengan COVID ya. Kesimpulannya ini, COVID-19 menolong kita lah ya untuk masuk ke dalam esensi daripada pembicaraan ini, hubungan esensinya, fellowship ya. Esensi daripada rumah Bapa itu ya bukan gedung, ada yang bilang gedung gereja. Jadi kalau mau cari Tuhan katanya harus datang ke gedung itu, baktian, bersama-sama kumpul ya. Dikutip lagi Ibrani 10 ayat 25, padahal saya sudah pernah jelasin Ibrani 10 ayat 25 itu istilah Yunani episunagoge, artinya pertemuan di alam yang lebih tinggi, di alam roh. Kalau ada 2000 orang kumpul di satu gedung tapi rohnya masing-masing beda-beda sendiri, tidak ada persekutuan dalam roh, itu namanya tidak menggenapi Ibrani pasal 10 ayat 25. Sebaliknya ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Ibrani 10 ayat 25 tergenapi. Jadi sama sekali nggak ada urusan lah, nggak usah ke gedung juga nggak apa-apa. Saya udah 20 tahun ini, kami nggak ada ibadah-ibadah di gedung. Ya di rumah aja lah, atau di mana aja. Kalau diundang ya datang. Nggak ada urusan itu. Ya sekarang ini kita masuk ke esensi lah. Ya, gereja itu orang, tempat kediaman Bapa itu orang, batin. Jadi ibadah itu adalah mengikuti pimpinan Bapa di sorga ini yang di dalam batin, ya dengan tuntunan Alkitab ini ya tertulis dengan pengaturan lingkungan ini oleh Bapa. Itulah esensi daripada ibadah, esensi daripada mengikut Tuhan. Persoalan batin, bukan persoalan ngumpul di gedung. Ya, kadang-kadang pemimpin ini suruh-suruh ngumpul di gedung, ada maksudnya itu. Tapi udah banyak orang ngerti kok, jadi saya nggak perlu lagi kasih tahu lah. Udah banyak orang ngerti kok. Apa maksudnya para pemimpin ini suruh kumpul-kumpul di gedung? Ya, 200 tahun pertama gereja mula-mula tidak ada gedung. Mereka bisa menaklukkan dunia ini. Bahkan akhirnya Roma pun takluk, Kaisar Konstantin itu. Jadi, kesimpulannya, rumah Bapa adalah batin orang percaya. Mari kita masuk ke dalam esensi. Mencintai Tuhan, bukan mencintai berkat. Mencintai hubungan, fellowship. Haleluya. Amin.